berjemur di bawah matahari jam 10 siang itu bisa membunuh virus COVID-19 gitu. Itu benar fakta? Jadi kita juga ya penangkal gitu, nggak apa-apa, kita juga yang sehat, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan kami, Raba. Oke, saya Zi. Saya Abah. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 atau biasa kita kenal dengan virus corona. Kenapa kita angkat itu? Nah, karena di luar sana itu banyak berseliweran informasi untuk menjaga diri kita dari COVID-19. Dan beberapa di antaranya justru bikin bingung. Untuk itu, kali ini kita akan mengundang salah seorang teman kita yang kebetulan adalah tenaga medis. Mungkin dia bisa bantu kita untuk untuk meluruskan informasi-informasi yang simpang siur gitu. Nah, siapa itu? Namanya adalah Sofia Aulia Citra. Jadi kenapa kami menelpon dia karena kemarin nggak sengaja aku lihat dia sih, jadi dia muncul di berandanya Dinkes Lombok Barat kalau nggak salah. Dia membuat disinfektan gitu. Nah, kita nggak ada salahnya dong nanya-nanya tentang bagaimana cara menjaga diri kita dari COVID-19. Terus bener apa nggak info-infonya? Kita telepon aja. Bener nggak ya gitu? Oke, langsung aja ya, Bah. Sebelumnya udah tak hubungin sih, aku udah hubungin mau ini dia gitu. Nah, udah nyambung. Halo, assalamualaikum. Halo, Citra. Hai Abah, hai Zi. Assalamualaikum. Ada apa nih? Balas dulu dong, assalamualaikum. Apa kabar? Apa nggak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gini boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Sore. Gini. Oh, boleh minta waktunya sebentar. Oke, untuk? Ya, jadi gini kan kita lagi di luar sana tuh bingung gitu. Ada banyak beredar informasi tentang menjaga diri dari COVID-19 gitu. Ada yang bilang iya virus corona gitu. Jadi ada yang bilang benar gitu, ada yang bilang salah gitu. Jadi kita bingung gitu, mana yang benar ternyata gitu kan. Nah gitu, kita mau tanya gitu kan. Kebetulan kamu kan dari tenaga medis gitu, jadi mungkin lebih ahli gitu dalam hal ini. Jadi paling nggak kita mau lurusin gitu. Boleh minta ya nanya-nanya sedikit lah gitu. Boleh dong ya. Nggak apa-apa. Yeah. Kalau untuk meluruskan kita yang simpang siur, insya Allah deh. Yeah. Soalnya gini kemarin aku lihat Citra kan itu jadi bintang ini di Dinkes Lombok Barat gitu. Keluar gitu, bener kan cara membuat disinfektan ya kan. Salah satunya alasanku kenapa aku bikin Citra gitu, karena ada kok buat disinfektan, aku tanya-tanya gitu. Boleh ya? Oke. Siap. Oke. Mungkin sih kita langsung pertanyaan. Langsung aja ya. Langsung aja ya, Mbak. Aku dulu ya. Iya, kamu aja yang nanya. Oke. Pertanyaan pertama jadi di luar sana kan banyak tuh katanya untuk mengurangi resiko terkena corona gitu kita cuci tangan menggunakan sabun lebih bagus dari menggunakan hand sanitizer gitu. Itu fakta atau hoax? Fakta. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya menyarankan ke kita itu untuk sering-sering cuci tangan sebagai salah satu cara untuk mencegah COVID-19. Kemudian cuci tangan itu pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Nah, terus kemarin aku baca sempat di penelitian di American Society for Microbiology, dia bilangnya kalau cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu lebih efektif dibanding menggunakan hand sanitizer yang ketika menggunakan hand sanitizer kita tidak menggosok tangan dengan benar. Jadi misalnya nih ada dua pilihan,
kita dihadapkan ada sabun dan air mengalir. Kemudian satunya lagi ada hand sanitizer. Ketika ada dua keadaan itu akan lebih baik kalau kita milih sabun dan air mengalir. Kecuali kalau udah kepepet banget di keadaan misalnya petugas kesehatan nih yang nggak sempat lah bolak-balik cuci tangan sering-sering, boleh pakai hand sanitizer untuk mempersingkat waktu. Tapi itu pun tetap harus tangannya harus kena semua sama hand sanitizer-nya. Terus aku lihat nih di rumah sakit apa di tempat-tempat ini kan ada yang hand sanitizer botolan besar tuh. Ya. Kalau kita minta refill isi ulang botol hand sanitizer kita gitu boleh nggak sih? Refill sampai penuh gitu boleh nggak sih? Nge-refill. Ngisi. Ulang refill. Nge-refill. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Oh iya. Jadi terus dipastikan juga ya. Sekarang kan banyak yang DIY gitu buat sendiri. Jadi tapi dipastikan juga bahan untuk buatnya itu yang memang aman untuk kulit gitu. Jangan sampai kita bikin hand sanitizer dengan bahan disinfektan yang untuk benda mati. Oh beda ya? ya? Beda kalau untuk yang kulit kita tuh namanya antiseptik, bukan desinfektan. Kalau itu desinfektan itu yang buat kalau desinfektan untuk benda mati, kalau untuk kita itu antiseptik. Ya, kalau untuk yang manusia, ya. Oke. Jadi intinya itu fakta ya. Fakta. Ya, Oke, next question. berarti Oke, lanjut gitu. Sekarang pertanyaan kedua, Tah. Gini, Tah. Fakta atau hoax? Di luar sana gitu kan kita diimbau gitu untuk lebih menjaga jarak gitu kan. Untuk mengurangi resiko tersebarnya virus COVID-19. Nah, sebenarnya itu fakta atau hoax? Menjaga jarak untuk mencegah. Fakta. Kenapa? Karena COVID-19 ini bisa menular melalui droplets atau percikan dari hidung atau mulut ketika orang yang sudah positif itu batuk, bersin, atau bahkan membuang nafas. Kalau misalnya jarak kita terlalu dekat, terus mereka batuk, bersin, itu dropletsnya itu kan jatuh ke badan kita atau bisa kita hirup tuh dropletsnya. Jadi dia akan makin cepat masuk ke saluran pernapasan kita. Jadi itu disarankan jaga jarak untuk menghindari percikan dari Harus droplet. jauh-jauh gitu ya kalau ngobrol. Jauh-jauh gitu ngobrolnya. Nggak apa-apa nih bilang di sombong, nggak apa-apa, yang penting sehat men gitu. Gak apa-apa dibilang sombong jauh-jauh dulu. Jauh-jauh dulu. Ada ya gak apa-apa ngobrol Apa sih dekat-dekat. apa? Long distance relationship? Apa sih? Jaga jarak tuh? LDR. Apa? Social distance. Social distance. Oh sorry. Social distance. Ya curhat lagi LDR gitu. Physical distance. Salah sorry. Oke mungkin next. Oke. Jadi fakta ya. Fakta ya. Ya. Jawabannya Fakta. Oke, next question Ta. Tapi nggak apa-apa ya, banyak banget, masih banyak loh ini. Nggak apa-apa ya. Karena saya dikasih royalti kan udah jawab pertanyaan. Iya benar. Banyak mati nih Ada. soalnya. Oke next ya. Oke lanjut. Fakta atau hoax? Hoax. Salaman dengan seperti ini nih. Apa sih? Gini-gini tuh. Pokoknya salaman begini. Namaste. Salaman seperti ini itu lebih aman ketimbang salaman misalkan sentuhan gitu, salaman yang biasa gini. Yang Lebih aman dari virus corona gitu. Fakta. Karena gini, sebagian besar penularan bakteri atau virus itu bisa lewat tangan. Jadi 98% itu bisa melalui tangan. Ini untuk umum juga ya, bukan hanya COVID-19. Tapi kebetulan sekarang lagi heboh banget bahas COVID. Lagi naik Salah daun, satunya untuk dan itu ya dengan mencegah berjabat tangan. Kemudian satu lagi kan kadang kita nggak sadar tuh tangan kita nih megang banyak banget benda. Sementara COVID-19 itu menularnya melalui droplets. Bisa jadi dropletsnya orang itu jatuh tuh ketika dia batuk, bersin, muncrat, jatuh lah dia ke benda-benda, kita nggak sengaja pegang, secara nggak langsung kan pegang dropletsnya tuh
gitu. Terus setelah itu kita pegang Jigong muka, gitu ya. jigong, otomatis Jigongnya akan seret gitu. Seret gitu. masuklah ke saluran pernafasan kita gitu. Jadi untuk iya. menghindari banyaknya kemungkinan itu, kita salamnya pakai gini. Yang gini ya. Gini aja gitu. Oh, Atau kayak yang biasa gitu yang viral pakai siku gitu ya. Bisa pakai siku, Aku pernah lihat ada yang pakai kan kaki. salam Pakai kaki juga ada kan sepatu gitu. Gitu. pakai kaki. Tapi kayaknya lebih aman pakai kaki deh. Sepatu kan nggak nyentuh kulit juga. Oh. Kayaknya lebih aman gak usah salaman aja lah gitu. Gini aja lah. Main mata ya. Itu aja. Gak usah ribet-ribet lah gitu. Gak usah salaman udah gitu. Oke, berarti jawabannya fakta. Oke, Hai. fakta ya. Berarti fakta. Ya, Fakta ya. Oke, makasih tuh teman-teman. Oke. Jadi jawabannya fakta ya. Berarti kita Masih ada lanjut. pertanyaan ini Ta. Lanjut. Pertanyaan keempat. oke. Gini tak, kan kita banyak gitu denger kayak misalkan berjemur gitu kan, salah satunya kayak berjemur di bawah matahari jam 10 malam, jam 10 siang jam 10 siang jam 10 siang itu jam 10 siang itu bikin apa ya, katanya bikin bisa membunuh virus COVID-19 gitu. Itu benar, fakta atau Tas gitu. Oh, pernah Itu dengar benar tuh, gimana fakta tuh? atau hoax? Itu hoax. Jadi Oke. kalau Oke. membunuh virusnya sampai saat ini WHO menyatakan belum ada antivirus untuk COVID-19. Oh, Jadi di sini perlu diluruskan, berjemur di sini ya dimaksudkan untuk menangkal si COVID-19 ini atau menangkal virus. Kenapa? Karena kalau dari berjemur itu kan manfaatnya kita akan dapat vitamin D. Nah, fungsi Iya, si iya. Oh, alah. ini sangat juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi diharapkan ketika daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak gampang terserang penyakit atau terkena virus gitu. Jadi kalau misal orang yang udah positif COVID, dia nggak akan bisa sembuh hanya dengan Hanya berjemur dengan doang. berjemur. Jadi harus ada pengobatan lain lah yang dibarengi itu kan dia juga gitu. untuk jemur memperbaiki imunnya, tapi nggak cukup itu doang gitu, harus ada pengobatan lain, misal dikasih multivitamin. Jadi kalau Oke. Oh, berarti Jadi- gini, berarti berjemur itu nggak membunuh COVID-19-nya, virus coronanya, tapi menambah daya tahan tubuh kita ya. Berarti nambah. Ya. Oh, Gitu aku ya. mikirnya kemarin berjemur itu, berjemur virus-virus yang di ini nempel-nempel mati semua gitu. orangnya mati ya, Mati gitu. Wah, ternyata nggak enggak bisa gitu ya. ya. Oh, ternyata menambah Jadi daya perlu tahan. treatment lain lah. Kalau dia orang yang sudah positif harus ada treatment lainnya juga. Oh, gitu. Oh, paham sekarang, Pak. Oh, gitu teman-teman. Jadi itu jawabannya adalah Oh, oke, hoax Hoax. membunuh. Iya. Tapi kalau untuk konsepnya untuk menambah daya tahan tubuh, benar berarti. fakta itu fakta. Jadi diluruskan aja gitu ya. Diluruskan bukan untuk menyembuhkan tapi mencegah. Oke, next question ya. Oke, tadi sempat putus-putus. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih tentang penggunaan masker nih, Ta. Jadi katanya benar nggak sih kita mengurangi resiko dampak terkena virus corona ini ketika kita menggunakan masker? Terutama ada tuh yang pakai masker kain kayak gitu-gitu tuh. Gimana tuh? Coba jelasin deh, fakta apa hoax sih kayak gitu. Sebenarnya kalau dari masker itu sendiri ya, kalau dari WHO menyarankan orang yang pakai masker itu adalah untuk orang yang sakit aja. Tapi melihat kita sekarang kan, kita nggak tahu tuh mana orang yang sakit, mana yang enggak. Kalaupun dia sakit kan masih kelihatan baik-baik aja. Terus kita juga nggak tahu dia positif atau negatif. Jadi untuk mencegah kita juga kena, jadi kita juga ya penangkal gitu, nggak apa-apa, kita juga yang sehat pakai masker. Kemudian yang kedua untuk bahan masker, kalau dari WHO sih sebenarnya ya nggak menyarankan penggunaan masker berbahan kain karena nggak efektif. Iya, iya. Lebih efektif menggunakan masker bedah itu. Tapi Oke, balik oke, lagi kita lihat ke kondisi kita yang sekarang, nyari masker bedah itu susah banget. Kalaupun ada, harganya mahal banget gitu.
berkali-kali lipat naik. Jadi daripada nggak ada sama sekali, nggak apa-apa, permakluman lah kita pakai yang masker kain. Nah, kebetulan tadi juga tak lihat di medsos, di Instagramnya Gubernur Jawa Barat, Benar, Kang Emil, dia nulis kalau penggunaan masker kain itu nggak apa-apa untuk permakluman dan bisa menangkal 70% lah, sampai 70% COVID-19. Daripada kita nggak pakai sama sekali gitu, mending Iya, bener banget. pakai yang kain. Iya. Oh, gitu. Daripada nggak sama sekali, Oke. memang ya setidaknya kita Ya, berakal ya. daripada kita nggak, Paling nggak ada terutama gitu ya. ketika kita berada di kerumunan orang ya, kalau kita terpaksa berada di kerumunan orang, ya udah pakai masker. Nah, itu tuh Paksa gitu ya, kayak misalkan sama buat supir Gojek gitu ya. Ya, itu dia mobilitasnya kan termasuk tinggi tuh si supir si ini. Heeh. Tit, disensor Jadi coy. sangat sama orang banyak. Oke. Jadi jawabannya Oke. adalah Jadi apa adalah? jadi jawabannya ya? apa? Kalau Parah untuk atau apa? mengurangi mungkin fakta ya. Kalau pertanyaannya masker biasa ya. Fakta ya. Menangkal memang bisa menangkal, tapi kalau untuk penganjurannya lebih dianjurkan menggunakan masker bedah kalau ada. Kalau kepepet udah nggak ada nih, kalau Ya, kondisi udah kita pakai sekarang Apalagi susah, kondisi sekarang gitu ya. pakai kain, masker kain. Iya. Oh, gitu Oke. pandangannya. Jadi fakta. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya tadi ada hubungannya sama yang ngumpul-ngumpul tadi sih. Gimana? Ya, sudah. Pertanyaan selanjutnya. Gak apa-apa ya. Oke. Banyak banget ya. Terus, Gini kan pemerintah udah nganjurin gitu. Sekarang gitu kita kalau bisa di rumah aja gitu atau work from home gitu kan. Jarak nggak usah terlalu banyak gitu, dan kalaupun harus keluar gitu harus jaga jarak gitu. Nah, pertanyaannya gitu kalau misalkan kita ngumpul gitu kan, ngumpul lebih dari, ada informasi gitu kalau kita ngumpul lebih dari 10 orang itu risiko tertularnya itu lebih besar gitu. Itu fakta atau hoax? Oh, fakta. Jadi ini alasannya mirip sama yang kayak pertanyaan yang tadi yang terkait Oh iya. menjaga jarak itu. oh iya. Oh Jadi, iya. Maksudnya kita kumpul di suatu tempat, semakin banyak orang yang kumpul di tempat itu, otomatis jaraknya juga akan semakin sempit kan, Makin akan sempit. semakin Iya. kecil. Sedangkan kita sendiri disuruh untuk menjaga jarak minimal 1 meter gitu. Otomatis kalau jaraknya sempit ya akan meningkatkan resiko. Kemudian selanjutnya, misalkan nih kita lagi ada di kerumunan orang. Di kerumunan orang itu kan nggak tahu tuh mana siapa yang positif, siapa yang negatif. Kadang gitu tapi Kalau nggak yang- kelihatan gitu ya yang positif. Nah, benar. Kalau ada satu aja yang positif, dia bisa menularkan ke banyak orang. Ketika orang yang ini keluar dari kerumunan itu, dia akan membawa virus itu keluar kalau dia sudah tertular. Makin banyak lagi tuh yang kena. Kemudian kalau udah kayak gitu, trackingnya juga susah. Untuk mendata siapa aja nih yang udah kena. Kalau lebih dari 10 orang kan otomatis usaha kita untuk ngedata akan lebih banyak lagi. Belum lagi Iya. mereka keluar dari kerumunan itu ketemu si A, B, C, D lagi masing-masing orang itu. Jadi akan lebih lama lagi untuk mendata. Kalau misalnya cuma 10 orang lah katakan, kita bisa lebih cepat untuk melakukan tracking. Oh, dia udah ketemu sama si ini. Dan kondisi di negara kita sendiri untuk tes cepat itu kan masih susah gitu. Baru ada di pulau-pulau besar kayak di Jakarta, Jawa Barat. Kalau kayak kita di Lombok sekarang kan belum ada untuk tes cepat kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu dihindarilah tadi kerumunan orang banyak. Pantesan Apalagi Kalau bisa di Pantesan rumah dibatasi. aja. Gitu ya. Pantesan dibatasin 10 Ya. orang gitu ya supaya untuk pendataannya lebih mudah gitu mungkin ya. lebih mudah. Kalaupun harus nih, misalnya harus ada rapat. Maksudnya beberapa orang masih mengadakan rapat dalam artian ya untuk penanganan bencana ini gitu kan. Kalau dia nggak di telekonferensi kayak misalnya di kantor saya Kayak tadi kita, tidak gitu. ada rapat untuk Video penanganan bagaimana, tapi jaraknya itu ya jauh dan memang tidak lebih dari 10 orang. Tapi sekarang udah ada Jadi aplikasi itu aplikasi. pakai masker, perlindungan diri lah.
Oh iya. Tapi sekarang kan udah ada aplikasi yang bisa buat meeting yang lebih dari 5 orang, 10. Kalau enggak berapa orang ya? Ada aplikasi itu kan bisa meeting. Tapi nggak usah disebutin, kita nggak Kalau di-endorse. bisa, itu akan lebih baik lagi gitu kalau untuk sekedar meeting Iya. orangnya susah di akan lebih bagus sebenarnya pakai itu. Oke, iya benar. Oke. Oke, berarti jawabannya adalah fakta. Tadi fakta ya. Fakta. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Itu apa sih? Kok aku nggak ada di chat? Dan yang terakhir, Pak. Yang terakhir apa Dan yang sih? terakhir, Pak. Tentang apa sih yang terakhir sih? Airborne. Iya. Iya. Tentang airborne. Gimana tuh kamu keingat? Aku aja yang tanya, Bah. Nah, gimana tuh? Gimana? Gini. Lagi minum. Nggak apa-apa, boleh. Nah, gini, jadi kan udah pernah gitu ada berita sebelumnya gitu, pernah baca kalau COVID-19 itu ternyata bisa bertahan di udara gitu. Kayak apa? Jadi bisa menular lewat udara, jadi kayak terbang-terbang terus hinggap di orang gitu. Itu benar apa enggak? Hoax atau fakta? Hoax. Hah? Jadi sampai saat ini sekali lagi COVID-19 itu ditularkan melalui droplets dari hidung, mulut, atau saat kita menghembuskan nafas. Nah, droplets ini terlalu berat kalau untuk terus mengambang di udara. Jadi pasti akan jatuh ke permukaan benda. Jadi memang sempat ketika dia baru katakanlah batuk atau bersin, keluar tuh percikan, pasti kan ngambang terus tetap akan jatuh. Iya. Oh, berarti oke. jatuh. Sampai Jadi dia jatuh ngambang ke berapa detik kita gitu ya? atau terhirup oleh kita. Berarti ngambang Ngambang berapa Kita detik? memang Jatuh gitu. hati megang benda juga karena dia kan jatuh. Jangan sampai dia udah jatuh kita pegang pula. Kalaupun kita pegang ya cuci tangan sering-sering. Jadi korelasinya kayak gitu. Berarti dia keluar gitu, Gitu. terus misalnya bersin langsung gitu kan, set. Keluar tuh berarti dia nggak Cepat. selamanya di udara ya, jatuh gitu ya langsung turun. Ya, masih memang sempat dia ngambang di udara, tapi tetap dia akan jatuh, nggak akan kayak ke bawah angin gitu. Oh. Kayak misalkan Jadi ini ya apa? Kayak ngambang berapa detik gitu baru jatuh gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi itulah kenapa disebutnya menularnya dari orang ke orang, bukan menular melalui udara. tuh. Gitu sih. Oke. So, Jadi gitu ya. bingung jadi Itulah jawabannya fakta apa hoax? tanya dari COVID-19. Jadi fakta atau hoax tuh berarti? Pertanyaanmu Jadi tadi. hoax. Kalau dia hoax ya. menular melalui airborne atau udara itu hoax. Berarti itu hoax Oke. teman-teman. Hoax. Jadi jawabannya hoax ya. Hoax. Tapi sedikit cerita sih Oke, Tan. teman-teman. Yang terakhir nih ya, Gimana? aku ada sedikit cerita nih. Kan Gimana? kemarin aku kerja nih, pas kerja tuh kebetulan aku lagi kurang sehat gitu kan. Aku takut nularin, cuman flu biasa sih, cuma takut pas bersin nularin gitu, pakai masker gitu. Diajakin karaoke sama temanku nih di tempat kerja gitu kan. Aku malah dibully gitu gak sih pakai masker kayak apa? Corona gitu. Takut corona. gitu. Sampai dibully-bully gitu lah. Kan maksudku aku bayanginnya gini, dia karaoke kan, misalkan karaoke gitu. Pas aku bersin bukannya malah ini kan nanti malah kesedot semua coronanya gitu misal atau virus yang lainnya malah dia nyanyi wah kesedot semua gitu maksudnya kayak gitu. Nah pertanyaanku sebenarnya gini, bagaimana sih cara menyadarin orang-orang sekitar kita bahwa memang virus corona ini berbahaya? Nggak cuma virus corona sih, tapi kan saat ini kan lagi viralnya kan corona nih. Bagaimana sih cara kita menyadarkan mereka gitu? Maksudku kan aku kenapa kemarin pakai masker nggak tahu kan aku corona apa enggak, cuman ya aku anggap aja aku gitu kan supaya nggak nular gitu. Maksud gimana sih nyadarin mereka di sekitar kita nih gini supaya mereka nggak. Kalau menurut Ta memang kita nggak bisa cuman sekali ngasih tahu ini ada corona itu bahaya, nggak bisa. Karena tipikal orang kita di sini kalau Ta lihat sih, kalau dia belum lihat langsung situasi gentingnya kayak apa, jarang ada yang langsung Bener-bener. berubah gitu perilakunya. Cuman kan ya nggak ini juga, kalau masa ya harus nunggu ada yang sakit, ada yang kena corona di dekat kita baru kita lakukan pencegahan. Iya. Kita sih
kasih aja fakta-fakta yang ada. Entah mungkin orang yang bercandaan ini jarang nonton berita atau gimana, kalaupun dia sering tetap aja kasih tahu kalau corona ini memang ada di sekitar kita gitu. Ada di sekitar kita, tapi jangan sampai dia masuk ke tubuh kita gitu. Cukup ada di luar aja, jangan sampai nyentuh kita. Kalaupun ini kan data udah banyak tuh, di Indonesia sendiri sudah 1.000 lebih kan yang kena, belum lagi yang meninggal juga udah ratusan. Memang sih ada yang sembuh, alhamdulillah. Tapi kan kita juga nggak bisa nutup kemungkinan yang sembuh itu presentasinya tuh masih kecil. Jadi daripada orang capek-capek, tenaga medis juga udah ada yang tumbang karena COVID, daripada masa ya harus nunggu sakit, mending melakukan pencegahan aja supaya jangan sampai. Oke, terima kasih Ta. Mungkin itu ya buat teman-teman info dari Makasih ya, Ta. Citra nih. Gitu. Jadi itu pesan Citra mungkin buat kita, buat pesan kita buat teman-teman yang di luar Iya, sana, buat teman. kita. Sama satu lagi titip pesan buat yang DP itu, dia memang harus stay at home, apapun ini memang nggak boleh sama sekali dia keluar gitu. ODP apalagi habis dari luar Lombok tuh tahanlah dulu 4 hari, jangan keluar. Kalaupun ada mau pengen apa atau apa, minta tolong lah bisa minta tolong keluarga kan atau siapa, supaya kan kita nggak tahu posisinya dia, bisa jadi dia positif ya kita. Oke, jadi diam di satu kamar isolasi sendiri gitu ya maksudnya. Jadi satu kamar, satu ruangan gitu khusus untuk dia gitu ya. Kalau bisa seperti itu, apalagi kalau ketika dia dipastikan balik misalnya dari tempat yang memang di sana udah banyak banget yang positif gitu. Jadi sebaiknya dia di dalam kamar gitu, nggak keluar kemana-mana. Sama keluarganya pun kalau bisa kurangi kontak dulu gitu. Iya. Kurangin kontak telepon. Enggak. Kurangin kontak ngomong sentuhan gitu. Kurangin kontak. Kalau apa-apa telepon aja gitu. Rumah masih saling telepon juga nggak apa-apa deh, asal menghindari dulu gitu. Jadi pakai loket khusus gitu, pakai loket kita tolong gini. Oke. Makasih Ta. Mungkin gitu ya, mungkin Banyak banget cuma itu Ta. aja sih, kita nanya aja sih Ta. Sorry nih ya, mohon maaf. Udah Oh nggak apa-apa. Semoga bisa membantu ya jawabannya. Iya. Amin. Mungkin buat teman-teman juga yang lagi Iya. nonton, mungkin kalau ada pertanyaan yang masih kira-kira fakta atau hoax sih, mungkin bisa komen di kolom komentar sini gitu ya, di bawah. Kolom komentar. Nanti bisa kita tanyakan, nanti kita nyari, bisa ke, kalau Citra emang nggak sibuk bisa Citra lagi, atau nanti kita nyari narasumber yang lainnya gitu. Apa ada rekomendasi di bawah gitu. Oh iya, buat teman-teman gitu juga yang kepo gitu tentang Citra gitu, bisa kepoin Instagramnya. Oh iya, udah di bawah di deskripsi ya, kalau deskripsi di bawah ya. Ada izin Iya, kita izin. Oh iya, belum izin. Kita mau ini upload di YouTube, boleh kata? Oh iya, benar. Jadi kita Taunya dia cuma Dia di upload, dikira aja di upload Instagram taunya. Makanya aku izin. Tadi kirain cuma diskusi aja, kita ngobrol-ngobrol aja, tapi ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi kita di-upload di YouTube. Gitu. Di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Nama YouTube-nya, channelnya Raba. Sampai channelnya apa? Supaya nanti aku bisa like, komen, dan subscribe. Raba. Jadi namanya Raba. Raba. Ya, Raba. Jadi kita meraba-raba informasi di luar sana yang masih benar apa tidak gitu. Kita meraba-raba lah istilahnya. Begitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja Ta. Nanti aku Oke, siap. Iya. Gitu. Makasih ya Ta, sekali lagi makasih. Terima kasih Ta. sama-sama. Mungkin itu aja. Oke. Jadi kita matiin apa ikut tutup juga? Oh, ikut aja sih ya. Bye. Ya, sampai ketemu Makasih. kapan-kapan. Oke, matiin aja Ta kalau gitu. Jahat banget. Dimatiin beneran? Nah, Aduh, udah selesai sih. oke, udah. Gimana? Ya, Bah. Jadi teman-teman, kesimpulannya seperti itu. Semoga memuaskan teman-teman yang udah titip-titip pertanyaan juga. Yang ya, Iya. semoga puas lah dengan jawaban. Kalau nggak puas ya ketik aja di kolom komentar di bawah sini. Kira-kira mau nanya Iya. apa? Terus Ya, gitu. siapa yang ditanya gitu? Ada rekomendasi nggak? Mm-mm. Ada Ya, masukan saran boleh. gitu.
Dengan video ini kita jadi bisa bantulah teman-teman gitu yang bingung, selama ini bingung ini fakta atau hoax gitu. Jadi kita kasih tahu gitu, kita bantulah teman-teman gitu. Semoga jadi nggak bingung lagi gitu. Kayak misalkan berjemur gitu bukan untuk membunuh, ternyata bukan untuk membunuh virus, ternyata untuk daya tahan tubuh doang gitu. Dan ini kita juga ada pesan dari kami juga supaya teman-teman mungkin ada yang udah mengingatkan ya, stay at home. Ada yang di satu sisi ada juga yang harus kerja di luar sana, tetap semangat, dan juga yang stay at home ya stay aja di rumah. Dan kami buat video ini semata-mata untuk teman-teman, jangan ya boleh aja sih ngingetin dan sebagainya, tapi kita juga harus perlu juga tahu bahwa bagaimana cara kita menjaga kita dari COVID-19 atau virus corona ini. Jadi jangan terlalu fokus buat stay at home tapi nggak jaga kesehatan, sama aja bohong. Yang kerja juga kerja tapi cuek bebek dan tidak menjaga kesehatannya, sama aja bohong. Jadi kita fokus aja bagaimana cara kita jangan masa bodoh gitu. Ya, memprotek diri kita dari COVID-19 atau virus corona ini. Itu sih. Nah, gitu aja ya. Mungkin gitu aja ya, kita pamit. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah. Ya. Jangan lupa like and subscribe. Dadah. Ya, jangan lupa. Jangan lupa like and subscribe channel di bawah. Boleh. Like. Like apaan sih? Tutup dong, like dan subscribe. Jangan lupa. Dadah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dadah. Gratis ya. Dah. Dia link kita akan menelpon.